Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Saguntumati. Sahabat Ki Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat sehat, yang mana dengan nikmat sehat kita bisa melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Sahabat Ki Truno Pamungkas, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang sudah request dan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun lahir hingga saat ini belum bisa diramal. Memang dikarenakan antriannya sangat banyak sekali dan jumlahnya sudah mencapai ribuan, jadi harus antri dan bersabar. Maka dari itu jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan loncengnya biar sahabat bisa terus melihat video-video terbaru dari Ki Truno Pamungkas, dan setiap hari kita pasti upload video. Nah, begitu sahabat. Kali ini saya akan coba melihat watak dan melihat masa depan serta memprediksi rezekinya di masa depan. Nah, saya sebelumnya sampaikan pesan juga. Saya minta kepada teman-teman tonton videonya ini sampai habis biar kita tidak salah paham atau gagal paham. Nah, kita membuat video ini tujuannya untuk mencari kebaikan-kebaikan. Supaya apa? Supaya kita tahu watak sahabat kita atau teman kita, seperti itu. Jadi tujuannya untuk itu. Dan kali ini saya akan coba menerawang atau meramal yang lahir pada Senin Pon. Nah, yang lahir pada Senin Pon ini wataknya seperti apa ini sahabat? Nah, ini penting nih buat kita ini ya. Ini wataknya, dia bicaranya manis-manis. Dia pandai sekali mengambil hati orang lain, dan dia pandai mencari rezeki. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bicaranya ini selalu yang baik-baik, dan dia juga pandai mengambil hati orang lain, hati atasan atau pimpinan atau sahabat-sahabat yang lain. Dan apabila ini dilakukan, maka sangat berpeluang dan sangat baik sekali untuk mencari rezeki. Maka yang lahir pada hari Senin Pon ini cenderung dia pandai mencari uang atau pandai mencari rezeki, karena dari sikap dia, dari watak dia. Nah, dari watak dia atau dari tabiat kebiasaan dia. Jadi ini bicaranya tuh baik-baik. Bicaranya baik-baik sehingga orang senang melihat dia. Dan dia sangat pandai sekali mencari celah untuk mengambil hati seseorang. Nah, inilah makanya berpeluang besar untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Itu dari perwataannya, dari wataknya. Dan sekarang saya akan melihat dari rezeki di masa lalunya. Ini seperti apa teman-teman? Nah, kalau saya lihat kerezekiannya yang lahir pada hari Senin Pon, ini waktu usia kurang lebih 6 tahun. Ini sangat luar biasa, memang terlihat dari pancaran aura energinya sangat luar biasa di sini teman-teman. Ini terlihat sangat terang benderang saat usia 6 tahun. Ini menunjukkan bahwa dia ini disupport oleh orang tuanya. Ini sangat luar biasa supportnya. Support keuangannya luar biasa.
orang tuanya itu memanjakan dia, karena memang orang tuanya ini orang yang mampu. Di sini terlihat dari pancaran aura energinya saat dia berusia 6 tahun. Ini yang lahir pada Senin Pon. Dan semakin lama usianya bertambah, di usia 12 tahun ini semakin besar aura energinya di sini, sahabat. Berarti orang tuanya ini semakin sukses sehingga mampu mendukung dia, mampu memanjakan dia untuk kehidupan dia di masa kecil yang sangat baik, sangat luar biasa. Nah, di usia 12 tahun di sini adalah energi pancaran yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan tahun pun terus berganti. Akhirnya dia beranjak remaja, berusia kurang lebih 18 tahun. Di usia 18 tahun ini, pancaran aura energi di tubuhnya ini cenderung menurun, namun masih dalam kapasitas yang normal penurunan energinya. Nah, ini penurunan energi ini terlihat oleh saya ini panjang di sini, sahabat, dari usia 18 sampai usia 24 di sini terlihat sama, ya kan, terlihat sama aura energinya, terlihat datar sama, namun masih dalam kapasitas yang normal. Nah, di sini dia terus berjuang dan bekerja keras dan terus didukung oleh orang tuanya, dia dikawal oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Akhirnya di usia 26 tahun di sini aura energi dia tuh menaik dan terus beranjak naik dan terus naik dan terus beranjak naik. Dan akhirnya yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, di usia 30 tahun ini sangat terpancar terang benderang. Ini menunjukkan dia mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kejayaan yang sangat luar biasa. Ini sungguh sangat hebat, teman-teman. Kalau kita review kehidupan sahabat yang lahir pada hari Senin Pon, ini dari masa kecilnya ini memang sudah keturunan orang yang senang, keturunan orang yang kaya, orang yang tercukupi dari sisi materi. Ditambah lagi di usia 30 tahun ini dia memang betul-betul berjaya di puncak kejayaan yang paling tinggi. Hartanya sangat melimpah. Nah, dia bisa membeli apapun yang dia mau, yang dia inginkan. Saking banyaknya uang, jadi dia bisa membantu orang-orang di sekitarnya atau di sekelilingnya. Ini di usia 30 tahun yang lahir pada Senin Pon, yaitu sangat berjaya. Dan selanjutnya di tahun-tahun berikutnya, di usia dia 31, 32, 33, 34, dan di usia 36 di sini terlihat semakin menurun performanya. Energinya semakin menurun, aura energinya menurun nih. Kalau dari terang benderang itu menurun di usia 36. Nah, namun penurunan di usia 36 ini masih terlihat normal, masih ada cahaya energinya. Di dirinya ini masih muncul cahayanya, sehingga bisa dikategorikan ini normal. Dan semakin lama karena suksesnya ini didukung oleh orang tuanya dahulunya, ya kan, dia kurang pandai dalam mengelola keuangannya. Akhirnya semakin lama semakin terus menurun. Kalau di usia 36 ini masih ada pancaran energi, di tahun-tahun berikutnya semakin meredup dan terus meredup di usia 42 tahun. Nah, di usia 42 tahun yang lahir pada Senin Pon ini terlihat pancaran aura energinya tidak ada sama sekali, atau gelap, boleh dibilang ini gelap gulita. Ini menunjukkan dia mendapatkan masalah yang berat dan masalah yang sangat rumit menimpa dia di usia 42 ini. Ini sangat berat di sini terlihat, sahabat. Selain permasalahan ekonomi yang dia mendapatkan ekonomi di level yang paling bawah, ada permasalahan-permasalahan lain yang membeli dia, persoalan-persoalan yang lain yang menimpa dia, hingga dia harus bersusah payah untuk menyelesaikan masalah satu persatu. Harus dia uraikan, harus dia selesaikan permasalahan-permasalahan yang membelit dia. Dan semakin lama dengan perjuangan yang keras, perjuangan yang panjang, akhirnya di usia 48 tahun di sini muncul aura energi pada dirinya. Di sini muncul di sahabat di usia 48 tahun. Jadi
perjuangannya memang sangat panjang dari usia 42 sampai 48, itu baru muncul power energi pada dirinya. Namun masih kapasitasnya kecil. Nah, disinilah yang lahir pada Senin Pon ini bisa menyelesaikan permasalahannya satu persatu, dia selesaikan satu persatu. Nah, di usia 48 muncul, akhirnya apa? Akhirnya di tahun-tahun berikutnya, karena dia udah ada kemunculan energi, sudah menemukan titik atau celah jalan untuk meraih sukses kembali. Nah, di sini terus dia perkuat, diperkuat, dan akhirnya di usia 49, usia 50, ini semakin membesar, dan di usia 54 tahun ini sudah terlihat besar energi auranya. Di usia 54 tahun ini permasalahan-permasalahan sudah bisa diatasi semua, sudah totalitas. Ekonominya bangkit, masalahnya selesai. Pancaran auranya ini terlihat terang di usia 54 tahun. Sungguh sangat luar biasa nih teman-teman atau sahabat. Nah, karena kesuksesan inilah banyak orang yang iri, banyak orang yang tidak suka. Bagaimana orang berusaha untuk menjatuhkan dia. Nah, ini yang lahir pada Senin Pon. Ini harus berhati-hati. Karena yang terlihat oleh saya di usia 60 tahun, ini ada masalah lagi, masalah yang sangat berat menimpa dia. Jadi harus bersiap-siap di sini teman-teman. Terutama masalah ekonominya ya. Ekonominya harus betul-betul set. Keuangannya harus disimpan, harus teliti, jangan terlalu banyak investasi pada hal-hal yang sifatnya barang mati atau barang tidak bergerak. Nah, di sini harus simpan dalam bentuk uang atau tabungan. Ini karena di usia 60 tahun terlihat sangat gelap gulita. Nah, dan yang lahir pada Senin Pon ini terus berjuang dan bekerja keras. Nah, semakin lama perjuangan dia ini semakin keras, dan akhirnya apa? Jika di usia 60 tahun itu mendapatkan masalah berat, dan di sini terlihat perjuangan keras orang yang lahir pada sahabat yang lahir pada Senin Pon di usia 65 tahun itu mampu mendapatkan kejayaan dan kesuksesan yang sangat luar biasa. Maka berbahagialah dan bersenang-senanglah. Nah, demikian sahabat Ki Truno Pamungkas, ini perwataan serta rezeki yang lahir pada hari Senin Pon. Ini semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesalahan mutlak milik manusia termasuk saya Ki Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung tumati, salam persahabatan sedunia dari saya Ki Truno Pamungkas.